Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita sore ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, insya Allah kita lanjutkan perjalanan sirah nabawiyah kita ini. Kalau tidak keliru, sampai hari ini kita akan membahas bagaimana perjumpaan aminus sama dengan aminud dunia. Kepercayaan di langit dan kepercayaan yang ada di bumi. Makhluk yang paling dipercaya oleh Allah di langit dan makhluk yang paling dipercaya oleh Allah di dunia ataupun di bumi itu berjumpa. Aminus sama dengan aminud dunia. Berjumpa makhluk kepercayaan Allah yang di langit dan dijumpakan bersama makhluk kepercayaan Allah yang ada di bumi. Yang di langit siapa? Jibril alaihissalam. Yang di bumi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah perjumpaannya, masya Allah. Sebelumnya saya ingin sampaikan kepada sahabat-sahabat, teman-teman semuanya, mengulang saja. Kira-kira ada yang masih ingat nggak ya? Tanda-tanda Rasulullah sebelum didatangi oleh malaikat Jibril. Ada yang disebut dengan tanda-tanda kenabian. Ada yang ingat? Ada 3 tanda-tanda kenabian. Ada yang masih ingat siapa? Silahkan angkat tangan. Yang ingat tanda-tanda kenabian 1, 2, 3. Masya Allah. Silahkan sebutkan. Sini aja. Boleh? Iya. Ada apa? Bisa didengar gimana? Siap? Ada mic-nya, silakan. Kalau enggak ada silakan agak. Tanda-tanda kenabian yang masih ingat, ada 3 tanda-tanda kenabian. Masya Allah. Silahkan. Oh ini dulu, boleh silahkan. Silakan. Tanda oh iya ini duluan, silakan. Mangga. Yang pertama ada hilful fudul. Apa? Hilful fadl. Tanda kenabian, bukan? Oh, mimpi yang menjadi kenyataan. Mimpi yang menjadi kenyataan. 2. Ada 3. Sering mendengar ada yang salam tapi tidak ada wujudnya. Masya Allah. Selalu mendengarkan ada yang mengucapkan salam tapi tidak tahu siapa itu. 3. Tanda-tanda kenabian ada 3. Ada keinginan menyendiri di gua. Masya Allah. Ada keinginan menyendiri di mana? Di gua. Di gua Hira. Masya Allah. Alhamdulillah. Tepat 1 itu. Yang kedua, pertanyaan untuk diingat sebelum saya sampaikan. Yang kedua, sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Rasulullah itu dikasih pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung. Yang pertama menggembala. Ya, kedua berdagang. Yang ketiga bercocok tanam. Oke, saya pengen tahu di antara ibu dan bapak dan teman-teman semuanya, ikhwah akhwat, kira-kira punten, ya, yang kita ambil hikmahnya, pelajaran apa yang Allah berikan kepada Rasulullah dengan saat Rasulullah ini diberikan pelajaran di dalam berdagang saja ataupun menggembala. Silakan. Masya Allah. Ada. Silakan. Ayo dari akhwatnya ini. Dari akhwatnya, Masya Allah. Silakan. Pertama, apa pelajaran yang pertama?
agar mengingat karena udah lama nih nggak ketemunya nih. Silakan. Satu. Salah satu hikmah Allah SWT mengajarkan Nabi Muhammad melalui berdagang adalah untuk Nabi Muhammad belajar komunikasi. Bagus, saat dagang. Lanjut. Terus kejujuran, dan tawakal serta public speaking. Tawakal, public speaking. Oke, itu saat berdagang. Yeah. Mantap. Satu lagi saat menggembala. Ada lagi ingat? Ada catatannya. Iya. Untuk mengembala ada 4. Iya. Yaitu Nabi Muhammad belajar untuk kasih sayang, Masya Allah. teliti, sabar, dan tafakur serta tadabbur. Masya Allah, jazakillah khair. Ketiga, punten, semua sampai 5 pertanyaan saja. Ketiga, sebelum lanjutkan, apa hikmah Rasulullah saat dilahirkan tidak ada ayah, jadi dilahirkan dalam keadaan yatim. Bahkan, punten, itu saja. Apa hikmahnya? Agar apa ya? Rasulullah itu pas lahir ternyata ayahnya sudah tidak ada. Hikmahnya apa kira-kira? Ada yang masih ingat? Ayo, bismillah, kira-kira apa? Rasulullah lahir, ayahnya sudah tidak ada. Memang dalam keadaan yatim saat Rasulullah di dalam perut ibunya. Ada yang bisa? Ayo, apa kira-kira? Satu kata, satu kalimat. Masih ingat? Mangga, silahkan. Masya Allah. Baru 3, ini yang keempat, silahkan. Agar Rasulullah itu tidak bisa membanggakan bapaknya, karena pada waktu itu orang-orang itu anaknya siapa, itulah yang dibanggakan itu orang tuanya. Betul. Itu agar langsung membanggakannya kepada siapa langsungnya? Harus membanggakannya kepada yang menciptakan. Masya Allah, bagus. Jadi bersandarnya langsung bapakku, tapi langsung sandarannya kepada siapa? Pada Allah. Masya Allah, luar biasa. Terakhir, kelima. Iya, ini punten. Yang kelima, punten. Yang kelima, berapa putra putri Rasulullah? Itu saja. Masya Allah, silakan. Masya Allah. Silahkan, putranya ada berapa, putrinya ada berapa? Silahkan, Masya Allah. Iya, mangga. Silahkan, mangga. Ada 6 Ustadz, tapi saya lupa namanya. Apa Ustadz ya? Ya, silahkan. Ada 6 soalnya. Ada 6. Nah, satu-satunya Fatimah sih taunya. Fatimah. Lanjutkan. Qasim, ya boleh di atas. Masya Allah. Satu aja lagi, nanti kita bantu. Qasim, Fatimah, Kalsum Ya. Ustadz. Siapa? Kalsum. Kulthum. Ya, Kulsum. Masya Allah. Ruqayyah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Terus Ummu Kulthum masuk. Siapa? Iya, Masya Allah, luar biasa, Alhamdulillah. Jadi ada yang dari Maria Qibtiyah, siapa? Apa Ustadz? Yang dari Maria Qibtiyah siapa? Ada yang tahu? Laki-laki Ibrahim namanya. Iya, jadi punten. Itu ada yang dari siapa? Dari Siti Khadijah. Siapa namanya dari Siti Khadijah? Qasim. Ataupun namanya sering dikatakan Abdullah. Iya. Lalu Zainab. Lalu apa? Ruqayyah. Lalu siapa? Fatimah. Iya, itu gambarannya. Ingat, jangan dilupakan itu ya. Selanjutnya apalagi dari siapa itu? Dari Maria Qibtiyah Ibrahim. Iya, pegang baik-baik. Mudah-mudahan hari ini kita mengetahui pelajaran yang sudah berlalu dan kita lanjutkan yang akan datang. 5 orang yang menjawab tadi, saya nggak bisa bawa apa-apa. Ini ada minyak wangi, nanti tolong dibagikan. Iya, yang tadi 5 menjawab. Ini baru oleh-oleh dari Arab, cuma saya nggak bisa ngasih semuanya, yang jawab aja. Silakan. Punten, nanti silakan. Allah ibarik fiik. Iya. Itu namanya kalau di Madinah namanya zuhur Madinah.
Kalau sudah di Mekah namanya tanasuk. Iya. Kalau zuhur Madinah itu bunganya Madinah. Tapi kalau yang di Mekah namanya tanasuk. Tanasuk itu artinya apa? Iya, tanasuk itu artinya tempat untuk untuk berzikir menyendiri, uzlah. Iya, kita lanjutkan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajarannya. Mudah-mudahan kita masih ingat. Rasul sallallahu alaihi wasallam biasa sebelum beliau mendapatkan wahyu naik ke Gua Hira, dan itu biasa. Dan perlu teman-teman ketahui, Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya beliau saja, ulangi lagi, bukan hanya beliau saja yang sering menyendiri. Karena melihat keadaan kota Mekah yang namanya kekafiran, penyembahan terhadap berhala makin merajalela, maka ingat, bukan hanya Rasulullah saja yang sering menyendiri ke tempat-tempat yang sepi. Waraqah ibn Nufail sering menyendiri. Ya, Zaid bin Amr bin Nufail selalu datang menyendiri ke tempat-tempat yang tidak ada orang, dan termasuk Rasulullah. Jadi kalau ditanya pada waktu itu, apakah hanya Rasulullah saja yang menyendiri di tempat-tempat sepi untuk bertafakur? Bukan. Beberapa orang pada waktu itu banyak yang meninggalkan kota Mekah pergi ke tempat-tempat yang sepi. Untuk apa? Tafakur. Ya Rabb, ini kenapa Mekah menjadi seperti ini? Kenapa Mekah ini banyak berhala? Kenapa penyembelihan terhadap binatang-binatang atas nama berhala? Jadi pada waktu itu di Mekah pun tidak semuanya beragamakan berhala. Ada yang beragamakan Nasrani. Bahkan ada yang menyatakan saat itu juga ada yang beragamakan Yahudi. Di mana? Di Mekah itu. Kita lanjutkan. Termasuk Rasulullah SAW sering berangkat yang namanya ke gua, yang namanya Gua Hira kalau sekarang. Datanglah Rasulullah ke sana. Setiap harinya, dulu 1 hari pulang, 2 hari pulang. Namun kira-kira menjelang menjadi nabi, khususnya di 6 bulan menjadi nabi, kedatangan daripada Jibril alaihissalam, Rasulullah ini punten nggak pulang-pulang, terkadang 1 minggu di sana, kadang-kadang 10 hari di sana. Masya Allah, tinggal di sana. Lalu apa? Beliau melihat di tempat Jabal Nur yang sekarang gunung ataupun namanya Gua Hira itu, Rasulullah melihat langsung ke Ka'bah. Jadi gunung ini kalau terlihat dari Jabal Nur ini, dari Gua Hira itu langsung menatap ini ke Ka'bah. Masya Allah, ditatapnya ke Ka'bah dan terlihat ke Ka'bah. Allahu Akbar. Dan Rasul terdiam. Malam-malam hanya tafakur, tadabbur, dengan mengatakan pasti ada yang menciptakan ini. Iya. Lalu pasti ada yang diinginkan oleh Sang Pencipta. Lalu apa yang harus dipersembahkan untuk Sang Pencipta? Kalau memang ada yang dipersembahkan untuk Sang Pencipta, bagaimana caranya? Itulah yang terjadi. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dalam keadaan malam yang sangat sunyi, tiba-tiba datang makhluk yang berwujud manusia tapi tidak dikenal. Dan coba lihat baik-baik, kalau ibu bapak dalam keadaan sendiri di tempat yang tidak memungkinkan untuk orang datang ke sana, tiba-tiba datang orang, kaget nggak kira-kira teman-teman? Lagi duduk di tempat yang memungkinkan orang gak bakalan datang, sendiri tiba-tiba datang satu orang, itu tidak dikenal, pasti kaget. Yang dikenal pun bisa kaget. Kita lagi duduk di satu tempat, ya, sendiri, tiba-tiba ada yang datang, orang yang dikenal tiba-tiba datang, kita kaget. Walaupun itu orang dikenal, tapi datangnya tiba-tiba, bisa kaget. Ini kaget pertama di tempat yang sepertinya sulit untuk orang datang ke atas. Naik ke atas itu sulit. Dulu Jabal Nur itu ujung Mekah. Kalau sekarang Jabal Nur ini seakan-akan di tengah kota Mekah. Kenapa? Karena Mekahnya semakin apa? Semakin berkembang, semakin luas. Dulu yang namanya Jabal Nur itu jarang orang ke sana. Kenapa? Ujung. Karena yang namanya kehidupan di kota Mekah, ya sekeliling Mekah itulah.
Jadi kalau ke Jabal Nur itu sudah keluar dari kota Mekah. Jadi kalau ada orang ke sana sepertinya satu mungkin kesasar. Mungkin kesasar. Iya. Dan kesasar pun masa mungkin naik ke atas kesasar. Dan usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Rasulullah pertama kaget karena di tempat itu bukan tempat yang biasa didatangi oleh orang. Yang kedua, yang datang adalah orang yang tidak dikenal. Coba kalau yang datang misalnya Waraqah ibn Nawfal, begitu datang, oh ternyata Waraqah. Atau siapa yang datang, temannya atau sahabatnya atau orang yang dikenal, oh fulan. Ini nggak dikenal orang itu. Datang di tempat yang sepertinya orang ini nggak mungkin datang ke tempat itu. Dua, orang itu tidak dikenal. Yang ketiga, waktunya ngapain orang jalan-jalan jam segitu? Ngapain orang datang kira-kira waktunya itu ya sepertiga malam, atau waktunya itu kira-kira jam 12 lewat. Jam segini biasanya orang apa? Tertidur. Yang keempat, kagetnya apa? Yang keempat, kagetnya meminta sesuatu yang di luar pikiran Rasulullah. Kalau datang ke atas, okelah di tempat yang sulit orang datang. Okelah orang tidak dikenal. Okelah waktunya tidak tepat untuk datang. Tapi kalau datang mengatakan, punten saya minta air, masih masuk akal nggak kira-kira itu? Saya lapar, mungkin. Saya haus, mungkin. Saya boleh nggak tinggal di sini, saya ketakutan, mungkin. Tapi yang beliau katakan adalah Iqra. Permintaannya itu Iqra, baca. Itu permintaan yang buat Rasulullah ini tiba-tiba datang Iqra. Subhanallah. 5 yang Rasulullah membuat dalam artian ini, satu, tempat ini orang susah untuk datang. 2, ini nggak dikenal. 3, waktunya tidak pas untuk datang di dalam waktu yang kesegini. Iya. Yang kelima, permintaannya adalah Iqra, bacalah. Belum terjawab. Ini kok ada orang datang ke sini ya? Itu belum terjawab. Jam segini pula belum terjawab. Ini siapa? Belum terjawab. Suruh membaca Iqra. Rasulullah hanya bisa jawab yang nomor 4 ini. Rasulullah enggak jawab itu pertanyaan dari Rasulullah. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu pertanyaan dalam fikirannya. Tapi yang keempatnya Rasulullah hanya bisa jawab Iqra. Apa jawabannya? Ma ana biqari. Ma ana biqari. Iqra ma ana biqari. Subhanallah. Kalau dikatakan ma ana biqari, jawabannya adalah kalimat yang paling mudah. Ma ana biqari. Kalimatnya, aku sama sekali tidak bisa membaca. Aku nggak bisa baca. Aku nggak bisa baca. Punten, kalau ada ibu bapak bertanya, ikhwah akhwat bertanya mengatakan, apakah benar Rasulullah itu tidak bisa baca dan tidak bisa menulis? Ummi. Iya, ummi, benar. Kamu masa sih Rasulullah nggak bisa baca dan nggak bisa menulis? Masa orang Nabi nggak bisa baca dan tidak bisa menulis? Jawabannya adalah untuk Nabi tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis ini menunjukkan kesempurnaannya seorang Nabi. Kalau buat kita nggak bisa baca, nggak bisa menulis itu kekurangan. Buat Nabi bisa baca dan bisa nulis itu adalah kesempurnaan. Karena apa? Nanti kita lihat. Rasulullah ini tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Salah satunya untuk membendung, menyatakan kalau yang namanya Quran ini firman Allah. Bayangkan kalau Rasulullah bisa baca dan bisa nulis, akan dibilang mengatakan paling ini hasil baca dari kitab apa? Paling ini habis nulis dari kitab apa? Paling begitu jawabannya. Ini baca dari kitab ini nulis daripada kitab ini. Karena Rasulullah sudah ma'ruf, sudah tahu ummi tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ma ana biqari. Saya tidak bisa baca. Saya tidak bisa mampu untuk membaca. Saya tidak bisa membaca, kata Rasulullah. Apakah Jibril langsung menyatakan Iqra lagi? Iya, tapi sebelumnya coba ibu bapak bayangkan, ikhwah akhwat, teman-teman semuanya. Ketika Rasulullah didatangi dalam keadaan kaget, ditanyakan Iqra, Rasulullah kaget. Iya, kaget. Lalu ketika ma ana biqari fa ghattani ghattatan syadida. Lalu Jibril memeluk Rasulullah sampai pelukannya membuat Rasulullah tidak bisa bernafas dengan lega. Gimana sih kalau dipeluk erat gitu? Lalu saat itu Rasulullah SAW dilepaskan lagi, fa arsalani, dilepaskan lagi.
Setelah dilepaskan lagi, kata-kata yang kedua, Iqra, bacalah. Jawaban Rasulullah dengan sama, ma ana biqari. Kalau kata ma ana biqari itu bukan apa yang harus saya baca, bukan. Jawabannya, aku nggak bisa baca. Aku nggak bisa baca, asli saya nggak bisa baca. Itu kata Rasulullah. Kalau misalnya ada orang ketika mengatakan ada apa saja, misalnya diperintahkan untuk memasak, masak, saya nggak bisa masak. Gitu. Kalau mengatakan kata-katanya, iya, tolong, apa coba, naik mobil, saya nggak bisa naik mobil, bisa jawaban gitu. Naik motor, saya nggak bisa naik motor. Itu kalimatnya, Iqra ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Kenapa? Memang Rasulullah tidak bisa membaca. Lalu faqattani ghattatan syadida. Ada yang fadhammani, dalam riwayat lain dipeluknya Rasul dengan pelukan yang luar biasa. Farsalani, lalu dilepaskan lagi. Lalu ketika itu yang ketiganya, Iqra. Jawaban Rasulullah, ma ana biqari, aku nggak bisa baca. Lalu Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Fala bathamaliya. Terus pergi begitu saja. Subhanallah. Setelah membacakan ayat itu, 5 ayat ini, pergi begitu saja. Sementara Rasulullah dalam keadaan masih kaget. Jangan pernah ada orang mengatakan, oh Rasulullah pernah akut. Masa ketemu Jibril aja pada katanya Rasulullah berani. Ya, Rasulullah tidak ada orang yang paling berani punten kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba cek dari peperangan semuanya. Sayyidina Ali menyatakan demikian, Zubair bin Awwam menyatakan demikian, Khalid bin Walid menyatakan demikian. Itu jenderal-jenderalnya di dalam peperangan yang tidak pernah mundur walaupun satu langkah. Tapi mereka mengatakan apa? Kalimatnya, idza hamalal watish. Kalau seandainya peperangan dalam keadaan berkecimpung, dalam keadaan menakutkan, kunna wara'a Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami semua berada di belakang Rasulullah. Berani Rasulullah itu, gagah, kuat. Tapi kenapa pada waktu itu Rasulullah kaget begitu saja? Kenapa? Ya itu tadi, di tempat ini siapa? Ya, tapi kalau seandainya pada waktu mungkin ngajak berkelahi atau apa, mungkin Rasulullah gampang untuk mengalahkannya. Tapi saat itu nggak mungkin, ini nggak bikin masalah, hanya mata Iqra. Ini kaget siapa? Jam segini mau apa? Iqra ma ana biqari, Iqra ma ana biqari, Iqra ma ana biqari. Setelah itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Lihat, setelah itu pergi. Teman-teman semuanya, itu satu kali baca di depan Rasulullah, Rasulullah langsung hafal. Itu menunjukkan kalau Rasulullah apa? Cerdas, pintar. Iya, pintar Rasulullah. Dan cerdas Rasulullah ini. Bukan hanya sekedar pintar tapi cerdas. Kalau dalam bahasa Arab, cerdas itu abqari. Kalau pintar itu mahir. Mahir itu pintar. Kalau cerdas itu abqari. Coba, apa bedanya pintar sama cerdas? Sedikit bedanya. Kalau pintar, mudah menghafal, pintar. Mudah memahami, pintar. Itu pintar itu. Pintar. Pintar. Kalau ada orang mendengarkan 2 kali, 3 kali, langsung hafal, itu pintar. Mendengarkan untuk pemahamannya cepat dipahami, itu pintar. Itu orang pintar. Kalau cerdas, cerdas ini sanggup mengeluarkan ide yang cemerlang sehingga ide ini bisa menyelesaikan dari berbagai macam masalah yang dihadapi. Itu cerdas. Kadang orang pintar tapi begitu masalah bingung dia, nggak ketemu solusinya. Itu cuma pintar aja, nggak ada cerdasnya itu. Tapi kadang ada orang nggak terlalu pintar tapi cerdas. Setiap ada masalah dia punya solusi. Ada nggak kayak gitu kira-kira itu? Iya, itu cerdas itu. Kalau pintar-pintar mah banget mah enggak, rankingnya ranking 10, 11, 12, 13 gitu. Tapi kalau ada masalah dia cerdas. Cerdas itu segala macam bisa diselesaikan. Pintar bisa dipahami, bisa dihafal, itu pintar. Masya Allah. Kami punya guru luar biasa. Di sana di Mamlakah Saudi Arabia, kami naik taksi. Setelah naik taksi, kami turun buru-buru gitu kan, langsung salaman dengan guru. Masya Allah kan. Lupa apa tas saya di taksi itu.
Tas saya itu di taksi, taksi. Astagfirullah, tas saya ketinggalan di taksi. Aduh gimana? Kira-kira kalau taksi banyak nggak itu? Nomornya juga bingung kan? Dia bilang, oh tenang, saya hafal nomornya. Kenapa? Karena begitu berhenti, dia sekilas ngelihat nomor itu dan jalan. Hafal nomornya. Itu apa itu? Pintar. Saya yakin di antara ibu bapak ada yang nggak hafal nomor mobilnya masing-masing. Padahal tiap hari dipakai. Nomor motor nggak hafal. Berapa nomor mobil? Sebentar. Berapa nomor? Kadang hafal. Kadang-kadang lagi pengajian. Nomor mobil ini menghalangi parkir. Mobil siapa tuh? Mobil siapa tuh? Mobil dirinya. Kenapa? Nggak hafal nomornya. Ini guru kami ini lewat mobil langsung disebut dengan mengatakan saya hafal nomornya. Dia telepon ke taksi itu lalu dibilang tolong ada barang kami ketinggalan di taksinya, nomor mobil sekian 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 untuk kembali lagi, di kontak balik lagi. Waduh itu pinter itu, Masya Allah. Tapi kalau cerdas, begitu ada kesulitan bisa selesai dengan masalah yang dihadapi, itu namanya apa? Cerdas. Makanya kalau dalam bahasa Arab itu film anak-anak yang Doraemon itu, Doraemon tahu kan? Itu namanya Doraemon itu kalau dalam bahasa Arab abkur, dari abkari. Kenapa? Karena segala macam ada di kantongnya. Ada masalah keluar, ada masalah itu abkur. Kenapa? Dia cerdas bisa menyelesaikan masalah. Abkur namanya. Jadi kalau mau browsing, coba pakai bahasa Arab Doraemon apa? Ain ba qaf waw ra, abkur gitu ya. Itu nanti akan keluar Doraemon itu. Iya, kenapa? Karena segala sesuatu punya solusi dia. Nah itu cerdas. Dan Rasulullah ini pintar luar biasa. Ayat yang disampaikan 5 ayat hafal dan langsung pulang dalam keadaan punten. Kalimatnya kaget. Ini siapa ini? Apa yang ditakuti Rasulullah? Inni khasyitu ala nafsi. Kalimatnya, aku takut terhadap diriku sendiri. Takut apa? Takut ada orang yang akan membunuhnya? Bukan. Takut ada orang yang ingin memenggalnya? Bukan. Tapi apa? Ini lihat-lihat takutnya ini. Saya takut dengan kejadian ini. Apa yang ditakuti Rasulullah kira-kira? Simpan baik-baik. Yang ditakuti Rasulullah adalah takut ada orang yang membencinya, dirinya punya salah kepada orang. Bisa dipahami gak Ibu Bapak? Jadi takut dia Rasulullah punya salah sama orang lalu orang itu membencinya. Takut Rasulullah punya kekeliruan sama orang sehingga orang itu datang malam-malam ke Jabal Nur mencari Rasulullah. Kenapa? Karena orang itu telah tersakiti oleh Rasulullah. Inni khasyitu ala nafsi. Aku takut terhadap perilakuku. Saya takut telah menyakiti orang lain. Itu yang ditakuti Rasulullah. Bisa dipahami nih ya? Ditakuti. Kita gini nih. Kita bisa punya salah sama orang. Setelah kita punya salah sama orang, kira-kira takutnya sama orang yang kita bohongi itu? Mungkin. Iya. Kita udah bohongi seseorang. Takut ketahuan gak itu? Ya, itu ketakutan. Kita telah mendolimi orang lain. Takut gak dia membalas? Mungkin begitu. Kalimatnya inni khasyitu ala nafsi. Aku takut nih. Takut apa? Takut saya pernah menyakiti orang, lalu orang itu ingin menyakiti saya. Saya apa ya? Apakah ada yang saya sakiti? Apakah ada orang yang saya dolimi? Ini khasyitu ala nafsi. Itu dalamannya, itu bahasanya. Iya. Jadi tidak terfikir kalau itu Jibril, tidak terfikir itu adalah orang atau apa namanya yang berikan wahyu, tidak. Yang ada dalam pikirannya takut orang ini yang pernah aku sakiti, tapi aku nggak nyadar telah menyakitinya. Atau aku telah menyakiti keluarganya seorang itu, akhirnya orang itu ingin menyakitiku. Ini khasyitu ala nafsi. Masya Allah. Dan dalam keadaan seperti itu berlari Rasulullah SAW. Teman-teman tahu semuanya. Ketika berlari Rasulullah SAW ini, gunung-gunung, bebatuan, semuanya bersujud dengan mengatakan kata-kata Assalamu alaika ya Muhammad. Assalamu alaika ya Muhammad. Assalamu alaika ya Muhammad. Ini semua pepohonan, bebatuan itu mengucapkan salam sama Rasulullah SAW. Sampai setelah Rasulullah menjadi Nabi dan Rasulullah mengatakan, aku tahu dan aku faham dan aku masih ingat mana-mana saja bebatuan yang mengucapkan salam kepada aku. Dan aku masih ingat mana-mana saja pohon yang mengucapkan salam kepada aku. Masya Allah. Itu Rasulullah SAW. Ini gambarannya indah sekali. Begitu sampai yang ada dalam pikirannya, punten,
Rasulullah yang ada dalam pikirannya adalah ketika berada dalam keadaan rasa yang takut seperti itu. Takut ada orang yang membencinya karena takut itu benci itu karena kekeliruannya. Yang dapat menenangkan hatinya cuman saat itu yang ada dalam pikirannya adalah istrinya. Siapa itu? Siti Khadijah. Beliau berlari dalam pikirannya Khadijah. Nggak ada kepikiran yang mana. Lari makanya ke rumah dan untuk berjumpa dengan Siti Khadijah. Begitu sampai ke rumah Siti Khadijah kaget. Kenapa? Ini Rasulullah dalam keadaan seperti ini. Ada apa ini? Kenapa? Dikatakan, ada apa ya Muhammad? Ada apa ya Muhammad? Rasulullah hanya datang mengatakan kalimatnya. Apa beliau mengatakan? Subhanallah. Dathiruni, zammiluni. Selimuti aku. Kenapa? Subhanallah. Lari sekencang-kencangnya. Dalam keadaan siapa itu, orang itu bagaimana? Lalu datang kalimatnya, wasubbu alayya ma'ul barda. Artinya apa? Selimuti aku, lalu sirami aku dengan air dingin. Mungkin kalau bahasa sekarang ini, orang ini kalau kita lagi panas dingin, panas pengen kedinginan, tapi kalau dibuka selimut apa? Kedinginan. Kalau pakai selimut kepanasan. Panas dingin mungkin bahasanya gitu ya. Maka beliau mengatakan sekalimatnya dathiruni, selimuti aku. Lalu apa lagi? Wasubbu alayul ma'ul bardah. Mungkin kalau bahasa sekarang tolong kompres aku. Dikompres lalu selimuti. Masya Allah tabarakallah. Ini gambarannya. Lihat. Lalu Siti Khadijah bertanya, ada apa ya Muhammad? Jawabannya mengatakan, inni khasyitu ala nafsi. Aku takut sesuatu terjadi kepadaku karena aku telah melakukan kesalahan kepada orang lain sehingga orang lain menyakiti aku. Itu luar biasa Rasulullah ini. Rasulullah ini introspeksinya itu kepada dirinya sendiri. Ini orang lain kenapa begini ya? Saya punya salah apa ya? Subhanallah. Itu Masya Allah. Itu Rasul ini khasyitu ala nafsi. Tidak mengatakan itu saya didatangi oleh orang jahat. Tadi ketika di gunung itu ada orang datang. Tidak berpikir itu orang jahat. Tapi yang berpikir dengan mengatakan jangan-jangan orang itu datang pada malam itu atau datang di gunung itu karena kesalahanku yang telah menyakitinya. Masya Allah. Lalu lihat seorang istri yang solehah. Beliau hanya mengatakan Masya Allah Siti Khadijah. Kalla. Gak mungkin. Akadat. Wa aksamat. Wallahi. Masya Allah. Kalla. Mustahil orang menyakitimu. Demi Allah. Masya Allah. Itu seorang suami ditenangkan oleh istrinya seperti itu. Kata-katanya kalla. Kan tadi saya takut nih ada kesalahan yang saya lakukan sehingga ada orang ingin menyakitiku. Mustahil ada orang yang menyakitimu Muhammad. Kalla. Wallahi, ada dua. Sebelum menyampaikan kalimat ada dua. Kalla, wallahi. Artinya kalla akadat. Lalu mengatakan wallahi aksamat. Diyakinkan kalau mustahil ada orang yang menyakitimu. Wallahi, sumpah demi Allah. Masya Allah. Coba ini seorang wanita yang kuat ya. Kalla wallahi. Innaka la tasilur rahimi. Artinya dengan mengatakan mustahil ada orang menyakitimu. Demi Allah. Demi Allah. Innaka la tasilur rahimi. Engkau ini selalu menyambung silaturahim. Menyambung cinta kasih sayang. Mana mungkin ada orang yang akan menyakitimu. Siapa yang telah disakitimu? Engkau itu pandai bersilaturahim. Engkau itu pandai untuk menjalin sayang. Mana ada orang yang pernah disakitimu? Masya Allah. Innaka la tasilur rahim. Wa innaka tuksibul ma'dum. Engkau ini selalu menolong orang. Ada orang yang ketika dalam kesulitan lalu engkau biarkan tidak engkau tolong? Enggak ada. Semua orang dalam kesulitan selalu engkau tolong. Mana ada orang yang akan menyakitimu? Karena nggak ada orang yang tidak pernah engkau sambung silaturahim. Tidak ada orang yang dalam kesulitan lalu engkau campakan. Nggak ada. Innaka la tasilur rahim wa innaka tukra dhaif. Engkau selalu menolong orang yang lemah. Wa innaka tuksibul ma'dum. Engkau ini selalu menolong orang yang tidak punya. Punten. Masya Allah. Kalimat yang sangat luar biasa. Ini seorang wanita
ketika istrinya, suaminya dalam keadaan rasa ketakutan gitu ya, apa yang terjadi? Kalla, mustahil ada yang menyakitimu. Demi Allah, engkau ini selalu menyambung silaturahim. Engkau ini selalu menyambung, menolong orang yang lemah. Dan engkau ini selalu, Masya Allah, bukan hanya menolong orang lemah, tapi menolong ataupun punten menolong orang yang tidak punya. Tuksibul ma'dum. Lalu apa lagi? Masya Allah, dengan kalimatnya, dan engkau ini selalu menerima tamu dengan baik. Maksud menerima tamu dengan baik itu kalau ada orang yang datang gak pernah ditolak oleh Rasulullah SAW. Selalu terima dengan baik, selalu diterima dengan nyaman, selalu diterima dengan baik. Dan itulah Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah ini, subhanallah, dalam beberapa riwayat, bahkan dalam Al-Quran digambarkan, Rasulullah ini sampai tidak mau mengusir tamunya, padahal Rasulullah sudah lelah, sudah capek. Tapi Rasulullah ini tidak mau. Kenapa? Karena Rasul punya rasa malu yang tinggi. Sampai nggak enak. Allah langsung dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, untuk apa? Kalimatnya kalau sudah beres keluar. Jangan sampai nunggu-nunggu di situ. Kenapa? Karena Rasulullah itu punya rasa malu yang sangat tinggi. Tidak mungkin untuk mengusir orang yang bertamu di depannya. Masya Allah. Ini gambarnya. Makanya kalau bertamu kepada seorang siapapun, tahu waktu. Dan lihat tamunya. Kalau misalnya punya waktu, orang ini yang kita kunjungi 1 jam saja. Setengah jam saja. Jangan demikian. Subhanallah. Lihat. Ada satu cerita luar biasa. Kisah ini dari sahabat kami. Dan sahabat kami ini juga adalah sahabat daripada, Masya Allah, Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham rahimahullah. Jadi pada waktu itu kisahnya, beliau datang habis pengajian kira-kira 11:30 atau malam lah kira-kira, atau dari pengajian dari mana, tamu itu sudah nunggu di sana. Hasil seharusnya beliau ini masuk aja ke dalam, tapi karena tamu itu sudah nunggu, beliau mengatakan, Ustaz, 10 menit saja saya mau bicara, 10 menit saja, penting. Oh ya boleh. Duduklah di gazebo-nya beliau. Ceritanya gitu. Bagaimana? Jadi saya punya pertanyaan, dijawab. Sudah selesai jawabannya. Ada satu lagi Ustaz, 2 pertanyaan. Udah selesai, ada satu lagi. Itu beliau ini rahimahullah ya, sudah apa? Sudah nguap gitu tuh. Itu pertanda kalau beliau itu apa? Lelah, ngantuk. Dia bilang, Ustaz capek ya, maaf ya, satu lagi. Akhirnya beliau mengatakan, iya ini saya ngantuk, sebentar Ustaz, satu lagi. Sampai akhirnya hampir 1 jam tuh pertanyaan itu. Subhanallah. Lalu akhirnya beliau untuk menghilangkan rasa ngantuknya, beliau mengatakan, sebentar saya nyapu dulu nih biar gak ngantuk, sambil bawa ini, sambil gosrek-gosrek apa itu, bersihin halaman rumah untuk nyapu gitu ya, sambil nyapu untuk beresin halaman rumahnya. Itu tamunya cuma bilang, ngantuk ya Ustaz ya? Iya gak apa-apalah, emang sambil olahraga jam segini juga bagus, katanya. Astagfirullahaladzim. Itu sampai diceritakan, untung ada sahabat kami itu datang mengatakan, Pak punten, Ustadznya mau istirahat. Oh iya Pak puntennya Pak, akhirnya dibawa keluar, akhirnya tertidur, dibawa keluar. Iya, jadi punten, kalau seandainya kita mau bertamu ke sahabat, ke teman, ke siapa saja, tolong tahu pada apa waktunya. Subhanallah. Saya lanjutkan, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini lihat, Rasulullah SAW dengan tegas diberikan ketenangan yang luar biasa. Mustahil ada orang yang tersakiti olehmu wahai Muhammad. Demi Allah engkau ini selalu menyambung silaturahim. Demi Allah engkau ini selalu menolong orang yang dalam kesulitan. Demi Allah engkau ini selalu menolong orang yang lemah. Masya Allah. Dan demi Allah engkau ini selalu menerima tamu dengan baik. Tenang digitukan. Iya ya. Kadang-kadang sehebat apapun suami ini, Masya Allah, kalau tidak ada istri yang menenangkannya, terkadang masalah sedikit akan menjadi berat. Rasulullah SAW ditenangkan oleh Siti Khadijah. Luar biasa. Lalu saat itu Rasulullah terdiam, mulailah tenang. Tapi lihat, Siti Khadijah memiliki solusi yang lain. Tidak langsung malah tenang saja, tidak. Tapi Siti Khadijah mencari siapa yang kira-kira bisa tahu tentang masalah ini. Laki-laki ini siapa? Karena nggak mungkin Rasulullah berdusta ada laki-laki atau halusinasi Rasulullah, tidak.
Lah sampai dengan mengatakan, sampai beliau mengatakan, ya Khadijah, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Saya hafal itu. Kecerdasan Rasulullah. Bayangkan ya, punten-punten. Kalau ada seseorang aku nabi gitu ya, terus sekali dibilang lupa, gimana coba? Nabi mah harus cerdas dan harus pinter. Saya diucapkan hafal, sekali diucapkan hafal. Subhanallah, itulah Nabi. Maka saat itu paginya Rasulullah dibawa oleh Siti Khadijah kepada pamannya. Siapa? Waraqah ibn Naufal. Waraqah ibn Naufal. Waraqah ibn Naufal dalam beberapa riwayat ala qaulil arjah, apakah agama Nasrani atau agama Yahudi, tapi lebih cenderung Waraqah ibn Naufal ini adalah beragamakan Nasrani. Lihat, untuk difahami baik-baik ini. Nanti kita akan buka salah satu yang harus kita pahami. Waraqah ibn Naufal. Kenapa dikatakan Waraqah? Jujur namanya, para ulama mengatakan apakah namanya Waraqah apa bukan? Apakah Waraqah itu hanya sekedar gelarnya, nama seseorangnya? Contoh punten. Kenapa sebelum saya kasih contoh ini saya gambarkan dulu. Waraqah itu artinya lembaran. Waraqah, kertas. Waraqah itu lembaran. Waraqah, kertas itu waraqah. Iya. Kenapa dikatakan Waraqah? Karena beliau ini senang sekali mengumpulkan lembaran-lembaran. Tapi bukan sembarangan lembaran atau lembaran yang dikumpulkan. Yang dikumpulkan oleh beliau ini adalah lembaran-lembaran yang bertuliskan Taurat. Lembaran-lembaran yang bertuliskan Injil. Maka setiap lembaran yang bertuliskan Taurat atau Injil dibawa oleh beliau dan dibaca. Dibaca. Hobi membaca lembaran-lembaran Taurat dan Injil. Maka Taurat dan Injil ada di benaknya, hafal. Tahu Waraqah ini, maka disebutlah Waraqah. Kenapa? Seseorang yang selalu mengumpulkan apa? Lembaran. Lembaran apa yang dikumpulkan? Taurat dan Injil. Seperti hanya kalau kita lihat ada orang misalnya jualan bakso. Kita bilang apa? Abang apa? Abang bakso, abang tuh, tapi namanya siapa? Nggak tahu. Emang ketika lahir langsung dibilang anakku namanya abang tukang bakso? Enggak. Namanya Fulan, tapi beliau jadi tukang bakso, itu tukang bakso. Dia jadi misalnya subhanallah apalagi? Apakah jadi tukang sayur, apa dia tukang apa saja dia punya gelarnya itu. Kami juga masya Allah kalau dulu di mana itu di waktu kuliah di sana di Ummul Qura untuk menambah penghasilan gitu ya. Gimana caranya untuk menambah? Maka kreatif tuh semuanya tuh. Mahasiswa itu kreatif. Ada yang bikin tahu, ada yang bikin tempe, ada yang bikin kerupuk, bikin apa. Nah kalau ada dua nama yang sama, lalu satu ini adalah namanya misalnya Fulan yang jualan tempe, satu lagi Fulan yang jualan kerupuk, namanya sama. Misalnya namanya, misalnya punten namanya Zubair misalnya kan. Zubair yang mana? Zubair tempe. Zubair mana? Zubair kerupuk. Nah untuk apa itu? Membedakan. Untung nama saya nggak ada dua, cuma satu. Coba kalau ada dua, jadi bingung. Saya jualan apa? Saya jualan ikan peda sama telur asin. Saya buat jadi beli ikan gitu kan, ditaruh, dibikin gampang gitu. Akhirnya apa? Dijual sama mahasiswa. Ini ikan pedanya sama apa namanya? Telur asin gampang ternyata ya. Beli apa, masukin aja ke air, kasih garam, taruh beberapa hari baru diangkat. Masya Allah jadi itu apa namanya, telur asin. Iya, pokoknya bagian asin-asinan kita yang buat waktu itu. Nah punten waktu itu ada seorang yang sama namanya. Karena beliau ini ahli dalam tempe, maka dia Fulan tempe, Fulan kerupuk. Iya, Fulan mana? Itu Fulan apa? Fulan apa? Ini namanya Waraqah. Wallahu a'lam namanya siapa. Namun karena hobinya apa tadi? Mengumpulkan lembaran, dan tulisan lembaran itu apa? Taurat,
Injil, dan saking hobinya membaca, matanya itu sudah mulai apa? Mulai rabun. Iya, mulai rabun. Jadi kalau baca agak susah semua, tapi Masya Allah sudah apal di dalam pikirannya. Dan usianya pada waktu itu hampir 100 tahun. Bahkan mendekati 100 tahun, hanya tinggal beberapa hari lagi. Datanglah Siti Khadijah. Wahai paman, ada yang ingin saya sampaikan kepadamu tentang suamiku. Kata Waraqah, silahkan, ada apa? Wahai anak saudaraku, sampaikan pada aku. Kata Siti Khadijah, wahai Muhammad, sampaikan apa yang terjadi. Dari awal, Masya Allah, sampai lihat Siti Khadijah itu cari solusinya tuh bagus sekali. Tidak hanya mengatakan nggak mungkin ada orang menyakitimu, demi Allah kamu tuh selalu menjalin silaturahim, kamu tuh selalu menolong orang yang tidak punya, selalu menolong orang dalam keadaan lemah, kamu selalu menyambut menerima tamu yang datang. Hanya tidak stop di situ saja, tapi apa? Cari solusi. Siapa laki-laki ini? Pengen tahu kenapa? Datang sama orang yang tepat. Siapa? Waraqah. Lalu datang, Muhammad, sampaikan seluruhnya. Sampaikan Rasulullah. Wahai Waraqah, langsung dari awal, saya ini dalam beberapa bulan ini lebih sering untuk selalu menyendiri. Karena melihat situasi kota Mekah seperti ini. Waraqah baru saja mendengar muqaddimah itu senyum Waraqah. Subhanallah. Iya, lanjut. Waraqah itu ekspresinya senyum, senyum dan senyum. Dan mengangguk. Iya. Jadi akan-akan sudah terbaca apa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Ketika mengatakan, iya saya senang menyendiri, saya ada di Jabal Nur di Gua Hira. Ya, lanjut. Tiba-tiba dalam keadaan sendiri, ada orang yang kami tidak kenal, dalam waktu yang tidak pantas untuk datang, di tempat yang sepertinya mustahil ada datang ke sana, dan orang yang tidak dikenal di waktu yang tidak waktu untuk datang, di tempat yang kayaknya ini adalah sulit untuk didatangi. Laki-laki yang tidak kenal itu meminta sesuatu pun yang aneh. Udah 3 aneh, tambah yang aneh yang ketiga. Apa? Dia meminta kepadaku, bukan minta air, bukan minta ditunjukkan jalan, bukan minta untuk istirahat di sini, tapi dia meminta kepada saya untuk membaca Iqra. Lalu saya katakan, ma ana biqari. Terus dia memelukku. Lalu dia melepaskanku. Dia katakan Iqra. Saya jawab, ma ana biqari. Saya bukan orang yang pandai membaca dan saya tidak bisa baca. Dipeluknya lagi. Fa arsalani, dilepaskan lagi. Lalu beliau mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Subhanallah. Itu kalimatnya ketika Rasulullah menyampaikan itu, Waraqah senyum dan mengangguk. Senyum dan mengangguk. Seperti halnya rumusnya sudah ada di sini gitu. Taurat terbaca, Injil terbaca, tanda-tanda kenabian ada, nampak semuanya. Dan Waraqah sudah tahu kalau ini zamannya Nabi. Dan Waraqah tahu ini adalah zamannya Nabi. Karena apa? Karena di dalam perkataan Taurat, Injil, semua sudah pas dengan waktu-waktunya. Maka Rasulullah ini ketika menyampaikan hanya senyum dengan bahagia, senyum bahagia, itu yang terjadi sambil mengangguk-angguk. Itu yang namanya Waraqah. Lalu setelah Rasulullah mengatakan, ahakadha ya ammi, beginilah wahai pamanku. Waraqah tarik nafas, lalu hanya 4 kata yang masuk ke dalam Rasulullah dan memang hanya 4 jawaban. Pertama, wallahi alladzi jaa bika huwa namusul akbar alladzi jaa bi Musa wa Isa. Satu itu. Kaget Rasulullah. Demi Allah, yang datang kepadamu tadi malam. Berarti kalau dikatakan tadi malam, itu pagi-pagi Siti Khadijah sudah membawa Rasulullah kepada siapa?
Waraqah tidak menunggu apa? Nanti ya, tidak. Paginya diajak. Wallahi demi Allah, yang datang kepadamu tadi malam adalah namusul akbar. Bahasa di dalam Taurat, dalam Injil, namusul akbar itu adalah Jibril alaihissalam. Itu adalah Jibril alaihissalam. Yang datang kepadamu tadi malam itu adalah Jibril. Yang mana Jibril itu yang telah datang kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Walladzi jaa bi Isa wa Musa. Kaget Rasulullah. Jibril? Tadi malam Jibril? Itu Masya Allah. Coba bisa dibayangkan gitu Rasulullah. Yang gak terbersit dalam pikirannya, malam itu yang datang tuh siapa? Tiba-tiba dengan mengatakan yang datang kepadamu tadi malam itu adalah Jibril. Jibril? Yang ada dalam pikirannya mungkin Waraqah akan hanya menjawab dengan mengatakan, mungkin itu hanya orang nyasar aja. Gak usah dipikirin itu mah. Gak apa-apa, cuek aja, biarin aja. Mungkin akan terpikir jawabannya apa gitu kira-kira. Tiba-tiba jawabannya yang datang kepadamu itu adalah Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Kaget terus, Jibril? Jibril tadi malam datang kepadaku. Jibril yang ada di hadapanku. Subhanallah, bisa jadi kaget begitu tuh. Allahu Akbar. Luar biasa. Masya Allah tabarakallah. Jibril yang tadi datang. Lalu yang keduanya, Masya Allah tabarakallah. Belum selesai kaget yang pertama, sudah ada kata-kata yang kedua yang disampaikan oleh siapa? Oleh Waraqah. Anta nabiyyun wa khatamul anbiya. Subhanallah, kamu itu nabi dan kamu itu nabi akhir zaman. Tidak ada nabi setelahmu. Kagetlah, aku nabi. Aku nabi. Coba, Masya Allah, gimana sih bayangkan gitu ya. Ini jawaban yang disampaikan oleh siapa? Oleh Waraqah bin Nawfal yang tadi malam itu Jibril. Yang pernah datang ke Nabi Isa dan Musa. Rasul kaget, Jibril? Belum lagi terpikir, masa Jibril? Belum ada jawaban untuk menekankan hatinya, menancapkan hatinya, itulah Jibril. Tiba-tiba, kamu itu nabi. Dan kamu itu nabi akhir zaman. Aku nabi. Subhanallah. Itu gambaran Rasulullah kaget, ditambah kaget, aku nabi. Lalu yang ketiganya, kalimatnya yang diucapkannya apa? Subhanallah. Ketika diucapkan kalimatnya, engkau adalah nabi. Ketiganya jawabannya mengatakan, dan engkau subhanallah akan diusir dari Makkah, dari kampung halamanmu. Jawabannya dalam hatinya, punten bahasanya, siapa sih yang tidak mencintai Muhammad di kota Makkah ini? Muhammad terkenal Al-Amin, Muhammad terkenal yang Masya Allah penyayang, semua cintanya luar biasa. Tasilur rahim tadi, ya, tuksibul ma'dum tadi, tukriyud dhaifi tadi. Masya Allah, itu Rasulullah sangat dicintai oleh seluruh Mekah. Lalu tiba-tiba Waraqah ibn Nawfal mengatakan, dan engkau nanti akan diusir dari kota Mekah. Engkau akan diusir dari kota Mekah. Rasulullah bertanya lagi, au makhriji? Apakah aku akan diusir dari Mekah ini? Lalu Waraqah mengatakan, tidak ada seorang nabi pun kecuali diusir dari kampung halamannya. Itu ketiga. Ada berapa tadi jawabannya? 4. Baru 3 ya. Ulangi lagi. Sebelum yang keempatnya karena berkaitan dengan Waraqah. Yang tadi datang itu Jibril. Kamu nabi dan kamu akan diusir di kota Mekah. Dan semua tiga-tiganya itu belum ada jawaban dalam pikiran Rasulullah. Tadi malam Jibril, masa iya? Aku nabi, masa iya? Aku diusir dari kampung halaman, kan orang pada cinta sama saya, masa iya? Semua pertanyaannya, masa, gitulah kira-kira. Masa iya tadi malam Jibril? Masih aku jadi nabi? Iya, masih akan diusir. Artinya mengatakan, oh jadi tadi malam Jibril ya? Belum ada jawaban kata-kata yang tadi malam Jibril. Yes, alhamdulillah Jibril. Gak ada gitu. Kamu nabi, yes, aku nabi. Iya, dan kamu akan diusir, gak apa-apa, yang penting aku nabi. Gak begitu. Tapi jawabannya dia mengatakan yang tadi malam itu Jibril. Jibril? Bukan apa? Hanya kaget. Kamu nabi? Aku nabi. Aku akan diusir. Terdiam Rasulullah.
Dan ada kata-kata yang keempat yang disampaikan oleh Waraqah. Ya laitani kuntu jad'an. Ya Allah, alangkah indahnya kalau aku masih muda saat engkau diusir dari kota Mekah. Dan aku akan menolongmu sampai titik darah penghabisan. Nasran mu'jiz. Alangkah indahnya ya Allah, andai aku masih muda, masih kekar tubuhku. Ketika engkau diusir nanti di kota Makkah, aku akan menolongmu sampai titik darah penghabisan. Saya akan menjagamu sampai nyawaku melayang. Itu kata siapa? Waraqah. Itu diucapkan ke hadapan Rasulullah SAW. Jadi Waraqah mengatakan ini Nabi. Dan berharap ya Allah, alangkah indahnya aku masih muda. Saat Muhammad ini diusir dari kota Makkah, aku akan menjaganya, aku akan membelanya sampai nyawa terakhirku, sampai darah titik penghabisan. Saya akan menjaga orang ini, saya jaga Muhammad ini. Terdiam Rasulullah. Berarti kan Waraqah ada 4 jawaban itu kan. Setelah itu Rasulullah pamit. Mungkin sebelum Rasulullah pamit, dipanggil Siti Khadijah sama Waraqah, sini. Rasulullah saat keluar dipanggil. Iya, dengan ucapannya, kalimatnya, sini. Kata siapa? Kata Waraqah. Dengan ucapannya, apa kata Waraqah? Kalimatnya, wahai Khadijah, jaga suamimu, kuatkan suamimu. Masya Allah. Iya, teguhkan suamimu. Jaga. Itu disampaikan khusus pesan dari Waraqah kepada siapa? Siti Khadijah. Terkadang ada orang yang ingin menyampaikan untuk kepada suaminya melalui istrinya. Tolong jaga suamimu. Suamimu ini. Atau kalimatnya apa saja. Ini tolong jaga anakmu kepada suami istrinya. Pesan khusus dari Waraqah kepada siapa? Ya, kepada Siti Khadijah. Jaga suamimu. Kuatkan, kokohkan, dia Nabi. Siti Khadijah dalam hatinya sudah yakin dia Nabi. Kalau teman-teman mengikuti pelajaran yang sebelumnya, kenapa Siti Khadijah menikah dengan Rasulullah, ada kisahnya gitu kan. Tapi sayang, minyak wanginya sudah habis, saya nggak pertanyakan lagi. Iya. Yang jelas itulah gambarannya. Subhanallah. Lihat, pulanglah. Teman-teman tahu, kurang dari 3 hari setelah itu, bahkan ada yang mengatakan kurang dari 1 minggu, tapi ala qaulil arjah para ulama, kurang dari 3 hari pertemuan Rasulullah dengan Waraqah wafat. Waraqah wafat. Seakan-akan Allah memberikan usia panjang kepada Waraqah sampai hampir 100 tahun hanya untuk memberikan sebagai tugas sampaikan kepada Muhammad kalau dirinya Nabi. Tugasnya selesai. Usianya dipanjangkan hanya untuk apa? Mengemban tugas. Nanti akan terjadi begini, engkau harus katakan kepada Muhammad itu adalah Jibril dan engkau Nabi dan engkau akan diusir. Dan hadiahnya adalah engkau menjadi ahli sorga karena punya niat baik. Masya Allah. Lihat, maka setelah wafat Waraqah, Rasulullah makin apa dong? Makin bingung. Kenapa? Allah ingin menyetop perkataan orang-orang. Jujur, punten teman-teman kalau saya tanya. Pertemuan pertama kata Waraqah yang tadi malam itu Jibril, kamu Nabi, kamu akan diusir. Selesai. Kira-kira Rasulullah akan datang ke Waraqah lagi gak kira-kira? Akan datang ke Waraqah lagi gak? Akan datang ya? Mau ngapain ke Waraqah lagi? Mau nanya apa kira-kira? Ya akan nanyanya dengan mengatakan ucapannya, Waraqah emang Nabi kayak apa sih? Waraqah emang Jibril tuh kayak apa sih? Terus nanti kalau ketemu Jibril lagi saya mau ngapain sih? Itu akan nanya gak kira-kira? Kalau bolak-balik ketemu Waraqah, orang Mekah bakal ngeliat gak nanti? Akan ngeliat gak bolak-balik Rasulullah ke rumah Waraqah? Pasti. Dan nanti kalau sudah bolak-balik melihat Waraqah, Muhammad Rasulullah ke Waraqah, ketahuan Waraqah ngobrol dengan Waraqah, tiba-tiba Rasulullah katakan, aku Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kata orang-orang Mekah, Allah itu mah dari Waraqah itu mah. Belajar dari gurunya itu mah. Waraqah yang kasih tahu itu mah. Maka Allah stop, jangan sampai ada perkataan kalau ini digurui oleh Waraqah. Masya Allah.
Ini dalam sirah nabawiyah harus seperti itu. Oh iya, luar biasa ya. Stop, kenapa? Nggak ada hubungan antara Rasulullah dengan Waraqah kecuali satu pertemuan itu menyatakan itu adalah Jibril, engkau nabi, engkau diusir. Itu kata-katanya. Maka Rasulullah begitu dengar Waraqah sudah wafat, aduh kemana lagi nih? Kemana lagi nih? Harus bagaimana lagi? Maka sebentar wahyu itu terputus. Biar apa? Allah kasih kesempatan, tolong renungkan ya Rasulullah perkataan itu. Biar nanti ada rasa rindu untuk berjumpa dengan Jibril. Benar Rasulullah rindu ketemu dengan Jibril. Ya Allah, mungkin kesan pertama jumpa dengan Jibril malah saya takut. Jangan-jangan Jibril gak mau ketemu saya lagi. Ada rasa rindu untuk berjumpa dengan Jibril alaihissalam. Masya Allah. Diberi kesempatan untuk merenung, memikirkan perkataan Waraqah, iya. Lalu setelah itu untuk dapat rindu kepada Jibril. Benar ternyata Rasulullah berpikir, merenung, lalu ada rasa rindu kepada Jibril alaihissalam. Lihat selanjutnya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ternyata sebelum saya sampaikan, turunnya di mana? Di Jabal Nur. Itu adalah wahyu pertama, iya kan? Sebelum saya lanjutkan, punten. Kalau Allah mau, Quran itu bisa saja Allah turunkan di tempat yang paling tempat yang paling dikagumi oleh orang-orang Mekah, Darul Arqam misalnya. Tapi Allah tidak menurunkan Al-Quran di Darul Arqam. Ataupun mungkin Al-Quran diturunkan di istana Persia, di istana Romawi yang saat itu megah. Tidak, malah turunnya di mana? Jabal Nur. Masya Allah. Gunung yang namanya gunung seperti apa sih? Menunjukkan ketawaduannya, lihat yang ada. Subhanallah, terkadang kita harus melihat gambarannya teman-teman semuanya. Kadang-kadang orang yang berhasil itu di pesantren-pesantren yang mungkin tidak terkenal, atau mungkin diajarkan oleh guru-gurunya yang tidak masyhur, mungkin begitu. Lihat ketawaduannya yang harus diambil. Subhanallah. Kami ingat, ini sekadar pengalaman berbagi gitu ya buat teman-teman ibu bapak semuanya. Alhamdulillah, tahadus bin nikmah, saya dibesarkan di pesantren. Lalu orang tua kami memerintahkan untuk selalu pesantren. Tapi alhamdulillah, setiap saya pesantren, pokoknya kalau pesantren masih daerah Tasikmalaya, insya Allah 3 hari saya kabur. Itu biasa begitu. Pesantren sama almarhum ayah dibawa sama kiainya, Pak Kiai tolong titip ya gini. Orang tua kami juga kiai. Ya dibilang matan kiai yang dititipin ngomong bicara gini, kata kiainya ngomong bicara begini, kata kiainya yang dititipin sama orang tua, waduh, kenapa ini ada ikan yang biasanya di danau malah ditaruh di akuarium kecil. Pesantren kami itu hanya seperti akuarium kecil aja, sementara pesantren kiai itu seperti danau. Maksudnya ke pesantren orang tua, memang tertua di Jawa Barat, 1917 berdirinya. Begitu, iya. Alhamdulillah saya pesantren sana 3 hari 4 hari kabur. Iya. Sampai kalau Pak Kiainya cari-cari saya subuh, saya naik tidur di atas apa tuh? Kalau tempat musola itu kan ada tempat imam di situ. Kalau bahasa Sunda namanya parah apa ya namanya? Jadi kalau ada yang namanya naik ke atas sebelum genteng itu kan ada plafon. Nah antara plafon dengan genteng itu apa namanya itu? Nah itu kan. Ada genteng, ada plafon. Nah biasanya untuk naik memperbaiki sesuatu di bawah genteng, di atas plafon itu kan ada kosong. Loteng gitu ya, tapi loteng juga ya bukan tempat orang. Kaburnya saya ke sana, tidur di sana. Iya pokoknya gitu aja dulu tuh kerjaan. Akhirnya orang tua bilang gini, kamu nanti sudah SMP, pesantren ke Jawa Timur mau nggak? Saya dalam pikiran gampang, kemanapun saya pesantren saya bisa kabur. Itu saya pikir gitu. Saya gagahnya mau ke Jawa Timur. Ya nanti habis SMP berangkat ke Jawa Timur. Saya selama di perjalanan saya ngapalin jalan. Naik kereta jurusan Madiun. Catat jurusan Madiun. Ongkos 4.000. Oke, 4.000 rupiah dulu. Ekspres. Jalan saya hafalin. Turun di Madiun. Oke, turun di Madiun. Saya hafalin. Naik angkot Ponorogo. Ingat Ponorogo. Ongkos berapa? Sekitar 500 rupiah. Aman masuk. Dari Ponorogo, waduh, ke dalam ini. Naik angkot yang saya susah namanya. Oh ini ke Nailan ini, wah susah. Dari Nailan naik kuda lagi.
naik apa itu delman, andong itu ke dalam lagi. Waduh, nggak bisa kabur ini. Dari situ harus jalan kaki pesawahan, dijemput sama ustadz. Waduh, alamat nih kacau nih, nggak bisa kabur nih. Bener, datang ke satu tempat pesantren, sampai sekarang ada namanya Pondok Modern Ar-Risalah. Sekarang Masya Allah sudah banyak jalan ke sana. Dulu belum itu. Datang ke sana, masuk ke asrama. Tiba-tiba ayah hanya menyatakan satu kalimatnya. Ini gua Hiro buat kamu. Ini gua Hiro buat kamu. Kamu di sini jauh daripada keramaian, murid belum banyak, kamu tinggal di sini. Ini gua Hiro buat kamu, dan kamu di sini bisa fokus. Teman kamu terbatas, guru kamu banyak. Ini gua Hiro-nya ya. Saya bilang, waduh, Bismillah. Tapi dalam hati saya, 2 hari saya kabur, 3 hari saya kabur. Begitu orang tua pulang malamnya, pagi-pagi saya ngelihat, waduh ini hutan semua ini. Gimana mau kabur juga takut. Subhanallah, habis itu apa? Pagi-pagi sekolah gurunya datang. Tolong bawa papan tulisnya. Kenapa? Kita cari yang teduh. Kenapa? Nggak ada kelas. Nggak ada bangunan kelas. Jadi apa? Pagi-pagi semua murid bawa apa? Bawa papan tulis, taruh. Ada matahari, geser ke sana. Ada matahari, geser ke sana. Sampai begitunya dulu itu. Saya bilang benar-benar gua Hiro ini. Tapi sekarang Masya Allah Pondok Modern Ar-Risalah bisa dicari itu di Jawa Timur. Iya, di Pondok Modern Ar-Risalah Kiai Haji Muhammad Maksum Yusuf sudah wafat rahimahullah. Itu adalah luar biasa. Jadi saya hanya melihat dengan mengatakan itu nasihat orang tua. Ini gua Hiro buat kamu. Terkadang kita ingin melihat lembaga pendidikan yang apa. Lihat gurunya yang paling ikhlas dalam menyampaikan. Itu yang akan mendapatkan keberkahannya. Keberkahan itu ada di situ. Adabnya, akhlaknya itu harus dicari. Iya. Kadang-kadang mencari punten tanpa merasa hormat. Apa yang dicari? Kalau hanya ijazah yang dicari, ya mungkin ijazah yang didapatkan. Tapi kalau hanya ingin dicari ilmu dan tata krama dan adab, sopan santun, itulah yang dicari. Karena saya sampaikan benteng pertahanan terkuat untuk syiar Islam kita. Bahkan NKRI kita ini adalah apa? Pesantren. Pesantren, ya. Dan bisa jadi guru-guru yang mungkin tidak pernah ada di media, mungkin tidak pernah ada di medsos, justru itu yang akan menanamkan keikhlasan dalam mengajarnya, dan itu yang mendapatkan keberkahan bagi murid-murid kita. Itu gambarannya. Saya hanya menyampaikan, carilah guru-guru yang ikhlas yang menyampaikannya. Kenapa? Itu yang akan membawa keberkahan yang luar biasa. Jabal Nur menunjukkan ketawaduan yang ada, tapi namanya nur, cahaya. Bisa jadi nurnya bukan dunia tapi akhirat yang sangat luar biasa. Lihat, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau lihat sampai Jabal Nur sekarang apa? Gitu-gitu aja. Tapi ini adalah gunung yang berwibawa karena Quran pertama kali turun di sana. Masya Allah tabarakallah. Apa yang terjadi? Saat itu Rasulullah SAW datang lagi Jibril alaihissalam. Ini jelas nih. Rasul dalam keadaan kangen, rindu kepada Jibril alaihissalam, tiba-tiba mengatakan Assalamu alayka ya Muhammad. Rasulullah kaget, lihat kanan, nggak ada. Assalamu alayka ya Muhammad, karena dikiranya pohon atau batuan, nggak ada. Assalamu alayka ya Muhammad. Dilihat ke atas, ternyata Jibril berada di atas dengan bentuk yang aslinya. Sampai Rasulullah mengatakan, saya tidak melihat awan, saya tidak melihat apa-apa pada waktu itu. Kenapa? Tertutup dengan Jibril. Sampai Rasulullah melihat Jibril itu 2 kali dalam keadaan punten wujud asli. Yang pertama saat itu, yang kedua laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, ketika Isra Mi'raj. Jibril memperlihatkan wujudnya, itu melihat, dan Rasul tidak melihat celah langit yang nampak. Kenapa? Tertutup dengan Jibril. Masya Allah. Lahu sittumi'atu junah, memiliki 600 sayap. Itu Jibril kekuatannya, luar biasa, dahsyat sekali. Lalu mengatakan Assalamu alayka ya Nabi Allah. Kaget Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saat itu mengatakan engkau adalah Nabi. Masya Allah. Dalam keadaan seperti itu Jibril mengepikkan sayapnya, ya, dalam salah satu tempat, wallahu alam. Lalu keluarlah air di sana. Lalu saat itu Jibril mengajarkan Rasulullah untuk sholat. Ya,
Awal ketika Rasulullah diangkat menjadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Lalu setelah itu apa? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu illa qalila. Iya. Subhanallah. Nah, itu adalah ayat yang diperintahkan oleh Allah urusannya sholat. Jadi pertama kali Rasul diangkat jadi nabi, setelah itu diperintahkan untuk sholat. Qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila. Masya Allah, Jibril langsung memperlihatkan bagaimana wudhu, bagaimana sholat. Masya Allah, apakah sholatnya sama peragaknya seperti sholatnya dalam keadaan Isra Mi'raj? Wallahu a'lam. Namun disitulah Rasulullah diajarkan sholat. Sekarang bagaimana orang yang punten, yang melalaikan sholat? Mengerikan sekali bagaimana orang yang melalaikan sholat. Karena yang pertama kali setelah Rasul berikan itu adalah sholat. Setelah itu diberikan sholat, baru setelah itu datang kalimat ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Lalu setelah itu suratul Fatihah turun dari awal sampai akhir. Dan disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpikir dengan mengatakan bagaimana cara untuk mengembangkan dakwahnya. Karena kalimatnya ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir qum fa'andzir. Bangunlah dan berikan peringatan kepada seluruhnya. Tapi Rasulullah mengatakan harus kepada siapa saya yang berikan peringatan ini. Maka disitulah Rasulullah cari orang-orang yang terdekat kira-kira siapa. Jadi disitulah namanya dakwah sirriyah, dakwah secara rahasia. Ingat, siapakah orang-orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah? Dan siapa orang-orang yang paling mudah masuk Islam kepada Rasulullah? Dan siapa yang mendampingi Rasulullah di awal-awal dalam berdakwah? Jawabannya adalah bulan depan insya Allah. Iya, jadi bulan depan insya Allah kita akan melihat jawabannya adalah dakwah sirriyah. Rasulullah siapa nih? Ngambil siapa nih? Orang-orang gak mungkin Rasulullah langsung tidak. Tapi apa? Ini orangnya nih, ini orangnya, ini orangnya. Ini dakwah Rasulullah. Siapa yang terdekat. Bagaimana cara berdakwahnya? Indah sekali. Dengan dakwah gaya Rasulullah. Cinta, doa, mahabbah, akhlak. Itu yang indah luar biasa. Jadi segala sesuatu kembalikan kepada akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah mengatakan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan apa? Akhlak manusia. Akhlak manusia. Jadi insyaallah kita lanjutkan kesempatan datang tentang masalah ini berkaitan dengan dakwah sirriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa tahun dalam berdakwah dan siapa saja yang beriman pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Hari ini kita membicarakan tentang Rasulullah. Semoga kelak kita akan berjumpa bersamanya di Firdausil A'la bersama baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Ala husni istima'ikum lakum minni al-hubbu wad du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.